Halo pemirsa sahabat media, Kejaksaan Agung Kejagung menetapkan 3 tersangka baru kasus dugaan korupsi penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya Persero Terbuka dan PT Waskita Beton Prekes Terbuka. 2 dari 3 tersangka adalah mantan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah menetapkan 3 tersangka baru dugaan kasus korupsi penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Prekes. 2 tersangka adalah mantan pejabat di PT Waskita Karya dan 1 dari swasta, katanya dalam keterangannya, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022. Diungkapkannya, 3 tersangka tersebut adalah THK, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli tahun 2020-Juli tahun 2022. Lalu HG, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Mei tahun 2018-Juni tahun 2020, dan NM, Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Dijelaskannya setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya juga langsung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 15 Desember tahun 2022 hingga tanggal 3 Januari tahun 2023. Para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, ungkapnya. Adapun peran para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yaitu untuk tersangka HG dan THK menyetujui pencairan dana supply chain financing (SCF) dengan dokumen pendukung palsu. Guna menutupi perbuatannya tersebut, dana hasil pencairan SCF seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang vendor yang belakangan diketahui fiktif, katanya. Sementara peran NM, yaitu menampung aliran dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya menarik secara tunai. Dikatakannya, para tersangka dijerat pasal-pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pada hari ini tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyampaikan rilis perkembangan perkara Waskita Karya, yaitu hari Kamis 15 Desember 2022, yang mana dalam perkembangan perkara ini ditetapkan seorang tersangka baru, yaitu obstruction of justice atas nama tersangka MRR. Tersangka juga selain ditetapkan sebagai tersangka dilakukan suatu penahanan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, ya, yang dilakukan sejak hari ini tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023. Tersangka telah melakukan suatu perbuatan, yaitu mempengaruhi, mengarahkan para saksi untuk tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik dan menghilangkan barang bukti, sehingga akibat perbuatan tersebut tersangka ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Tersangka disangkakan melanggar pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Untuk selanjutnya akan dilakukan rilis perkembangan perkara yang sama oleh Bapak Direktur Penyidikan. Nah, pada hari ini tim penyidik berdasarkan 2 alat bukti yang cukup telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara HG selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode 2018 Mei 2018 sampai dengan Juni 2020. Saudara THK selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Waskita Karya periode Juli 2020 sampai dengan Juli 2022, dan Saudara NM selaku Komisaris Utama PT Pinnacle Optima Karya. Para tersangka selanjutnya
kami lakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun peran para tersangka yaitu Saudara HG dan THK selaku Direktur Keuangan telah secara melawan hukum bersama-sama dengan tersangka lain yang telah kita lakukan penahanan terlebih dahulu yaitu Saudara BR menyetujui pencairan dana SCF dengan dokumen pendukung yang diduga palsu, di mana guna menutupi perbuatan tersebut dana hasil pencairan seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran hutang kepada vendor yang belakangan kita ketahui fiktif. Sedangkan perbuatan Saudara NM yaitu selaku pemilik perusahaan telah mempergunakan perusahaannya untuk menampung dana-dana hasil pencairan SCF dengan cover pekerjaan fiktif dan selanjutnya oleh yang bersangkutan dikeluarkan secara tunai guna diserahkan kembali kepada oknum PT Waskita Karya. Adapun pasal yang kita kenakan yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.